Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Sebuah sel bawah tanah yang menahan 10 orang ladies untuk satu tujuan tertentu. Satu persatu ke-10 ladies itu ditangkap di pulau wisata yang eksotis. Badan mulus, muka bening, rambut blonde merupakan target sasaran para kriminal biadab di pulau ini. Lantas, apakah maksud dari semua itu? Dan bisakah mereka selamat dari belenggu tersebut? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film dimulai oleh seorang wanita yang sedang melarikan diri di sebuah gurun gersang dari kejaran si abang gondrong. Apesnya, wanita bernama Tamsin ini tersandung lalu tertancap di patahan ranting tajam. Melihat fisik yang sudah cacat itu, si abang gondrong pun melapor ke bosnya yang sedari tadi menunggu kabar. Dan bos tersebut menyuruhnya untuk meninggalkan wanita tersebut yang nantinya gondrong harus mengganti lagi dengan wanita lain, berambut blonde dan juga langsing. Namun tanpa disadari gondrong, sebut saja Gonzales, tiba-tiba cewek seksi berbikini yang bernama Tamsin ini menyerang Gonzales yang sedang lengah hingga ia pun tewas di tempat. Lalu scenes berjalan mundur 24 jam sebelumnya, di mana Tamsin baru sampai di pulau ini untuk liburan bareng sahabatnya yang bernama Carla. Di saat yang sama kita juga diperlihatkan oleh wanita bernama Lucy yang juga liburan di pulau ini, tapi dia cuma sendirian saja. Ibunya yang sangat perhatian selalu mengingatkan Lucy agar jangan telat makan, jangan begadang, dan yang paling penting yaitu jangan tinggalkan ibadahmu nak. Just be careful. Okay. Bye. Bye. Di lain sisi kita diperlihatkan oleh kelompok kriminal Gonzales tadi yang dipimpin oleh Andras. Andras selaku bos kriminal ini menyuruh anak-anak buahnya untuk menculik 10 orang wanita yang speknya bukan kaleng-kaleng dalam waktu 3 hari saja, di mana nanti para wanita itu akan dijadikan pemuas birahi para lelaki bejat dan Andraslah sebagai pemasoknya. The deposit money has already been paid. They bought 10 girls. They like natural blonde, but they will take. 10 wanita itu 3 hari ke depan bakal dijual ke bos mafia besar yang sudah menunggunya lewat pengiriman kapal kontainer. Gonzales bersama 2 rekan lainnya sebut saja Urip dan Jono sedang mengintai para ladies yang lagi asik di pantai. Tak lain dan tak bukan yaitu Tamsin dan Carla serta Lucy yang lagi sendirian beryoga. Mereka lalu memberikan perintah pada cowok keren yaitu Jude yang merupakan bagian dari kriminal ini untuk merayu Tamsin dan Carla. Oh, sorry. Dengan modus dan modal tampang oke, Jude mengajak kedua cewek itu untuk makan dan minum di rumahnya sebagai tanda perkenalan mereka. Namun Tamsin dan Carla menolaknya karena mereka tak mau diganggu waktu santuinya. Dan setelah ajakan itu gagal, Jude diam-diam mengintai mereka sampai mereka kembali ke villa. Lalu dengan rencana kedua ini, Jude menginstruksi Urip dan Jono untuk menyatroni penginapan mereka
Sementara Jude melancarkan rayuannya ke wanita lain, yaitu Lucy. Apartment 26, second floor. Still alone. Sewaktu Carla menerima telepon dari ibunya yang ingin tahu kabar dari anak tercinta, seketika itu juga bel pun berbunyi hingga ia menyudahi panggilan tersebut. Dan inilah yang terjadi. Carla? Carla? Setelah berhasil membius Tamsin dan Carla, mereka membawa ke kediaman mewah bos kriminal ini. Yap, Andras sudah menanti tangkapan anak buahnya. Carla langsung dibawa ke sel bawah tanah yang dimana saat itu ternyata sudah ada 7 gadis lain di dalam sana yang sudah lebih dulu diculik. Sementara Tamsin dibawa ke kamar Andras buat dicicipin dulu barang dagangannya sebelum dijual. Tak lama kemudian Lucy juga diseret ke dalam sel seusai Jude tak butuh waktu lama untuk mengelabuinya. Andras memberikan setengah bayarannya kepada Jude dan sisanya bakal dilunasi nanti malam. Karena bos botak Cilen ini butuh kepastian sama para ladies yang harus dalam keadaan tanpa cacat. Give you half now, but I like to inspect him in a little bit more detail. Come back tonight. Kembali lagi ke sel tahanan. Di sini para ladies seksi saling bertanya-tanya apa tujuan mereka ditangkap dan apa yang selanjutnya akan terjadi pada mereka. Did they hurt any of you? They will. Di saat yang sama Urip dan Jono sedikit jengkel karena dikasih bayaran yang kecil dari Andras. Ternyata sebelum itu saat mereka membawa Lucy kemari, di tengah perjalanan polisi menyidak isi mobil Urip dan Jono. Karena kedua polisi itu mengetahui isi dalam bagasi mobil, Urip dan Jono terpaksa membunuh kedua aparat itu. Saat Urip dan Jono sibuk membuang mayat polisi, Jude mengeluarkan ponsel milik Lucy dan membuangnya. Di sisi lain, para orang tua korban sangat khawatir karena sudah beberapa jam anak-anak mereka belum ada yang ngabarin ke rumah. Serta medsos mereka pun tak pernah update lagi. Beda pas waktu mereka baru sampai di pulau. If you get this message, please call me back, darling. I haven't heard from you. Di dalam sel, Carla yang diketahui berprofesi sebagai perawat diminta mengobati luka salah satu tahanan. Di momen ini, Carla dan yang lain mengambil kesempatan untuk saling terbuka satu sama lain, apa yang menyebabkan mereka bisa sampai ketangkap. At work, I've seen the most god-awful of situations. Setelah rumpi-rumpi sebentar, terungkap bahwasannya Jude lah salah satu penyebab yang membawa mereka sampai di sini. Intinya, planning komplotan ini diterapkan sama pada para korban. Wanita yang berhasil dirayu Jude akan dibawa ke kabin di tengah padang pasir untuk diajaknya makan. Lalu, Jude akan membius korbannya. Yang selanjutnya, Urip dan Jono akan membawa mereka dengan mobil baknya. We just had dinner, a bit of wine. Selain itu juga ada yang langsung dibius oleh Urip dan Jono di tempat yang sepi karena korban liburan sendirian di pulau ini. I don't remember anything else. Setelah tahu cerita masing-masing, akhirnya mereka sependapat bahwa tujuan utama komplotan ini untuk menjual para ladies sebagai pemuas birahi. Karena ada salah satu korban yang tadi dibawa ke sini sempat melawan dan terpaksa penjaga memukulnya. Karena cedera di bagian wajah, wanita itu dibawa pergi. Itu artinya para tahanan ini nanti harus dalam keadaan mulus tanpa cacat. It was bad. They came back like that. They held her down and took a photo. They dragged her like they did.
Petugas mengimbau mereka agar tidak coba-coba buat kabur dari sini. Sekeras apapun mereka teriak, nggak bakal ada yang denger. Karena sel ini terletak di bawah tanah, sebuah bangunan megah di hamparan luasnya padang pasir di daerah terpencil. Kalau kabur siang-siang, mereka bakalan mati kepanasan sebelum ketemu keramaian. Dan kalau malam, mereka akan mati kedinginan di tengah gurun. Ya intinya sih, kalau kabur jalan kaki nggak bakalan bisa bertahan hidup sob. Sementara si bos mafia yang ingin membeli barangnya mewanti-wanti Andras agar para ladies harus memenuhi syarat itu supaya laku terjual. Have done well in these blunt ones. My pleasure. The pleasure is all mine. If my clients are happy with the... The meat is in the basement. Di negeri asal Carla, orang tua korban yang terlalu sultan ini membentuk sebuah tim khusus untuk menyelidiki keberadaan sang anak. Dia juga mengundang Ibu Lucy yang diketahui juga kehilangan anaknya di pulau yang sama. Di dalam tim ini terdapat berbagai macam para ahli di bidangnya. Pokoknya paket komplit deh. Kalau sultan mah bebas. Namun untuk saat ini kepolisian belum ikut andil karena korban menghilang belum 24 jam. Okay, Linda. Yeah, so I've been in contact with lots of the local... She is all comatose on some beach somewhere. She is missing and she is in danger. Quickly. Come on. Oh, you sure? So sure.